Waktu dikejar Bang Kaleb, kaki rasanya nggak kuat guys, padahal sejengkal lagi udah nyampe puncak. Akhirnya tunggu berapa menit, kaki udah mulai enak, aku lari ke puncak. Dan anehnya, naik puncak ternyata, naik gunung, itu kalau kita udah ketemu, lihat apa yang kita tuju, capeknya hilang guys, sumpah, hilang. Dan rasanya itu senang banget, senang banget. Setelah kami balik, langsung dirikan tenda. Mereka semua saya suruh tidur, istirahat dulu si Bang Otisnya, si Gerinya, semua kita suruh istirahat dulu. Dan di situ saya memutuskan untuk jaga tenda, jadi saya di situ nggak tidur supaya saat mereka bangun gantian saya yang tidur paginya, begitu rencana saya. Nah setelah pagi ternyata si Gerinya bangun, Geri bangun, Edwin bangun, Kaleb bangun. Nah Gerinya itu ngajak buat lanjut ke puncak. Geri buat ngajak lanjut ke puncak. Terus dia bilang, "Bang, ayolah kita naiklah ke puncak." Nah saya karena posisi saya juga belum tidur, di situ saya juga badan jadi nggak fit kan karena nggak tidur kan. Saya nolak di situ. Udahlah lain waktu aja kita naiknya bareng-bareng kayak gitu. Nah tapi dalam satu sisi lagi dalam pikiran saya, Gary kan baru pertama kali nih naik gunung. Kalau misalkan kita langsung balik, kesannya kurang bagus kayak gitu. Apalagi dia udah persiapan ya mateng juga lah, bawa makanan banyak, bawa ini, pokoknya dia ambisi juga buat naik ke puncak gitu. Dia bangun cepet, langsung packing, langsung siap-siap buat naik gitu. Saya berpikir ya udah, kita putuskan buat naik. Tapi di situ saya tinggalkan teman saya Lubis buat jagain Bang Otis karena di situ Bang Otis belum bangun, Bang Otis doang yang belum bangun. Jadi saya Lubis tinggal di tenda buat nemenin Bang Otis, yang lainnya ikut saya buat naik gitu. Jadi saya paksain lah buat naik ke atas. Karena juga saya udah sering kan, udah nggak sering sih, udah pernah lah naik Burangrang. Jadi saya udah tahu medannya bagaimana. Kira-kira saya sanggup lah gitu. Udah akhirnya kita naik jalan ke atas. Di situ kita nggak tahu kalau misalkan Bang Otis itu masih pengen juga buat naik gitu. Yang dalam pikiran saya kan ya udah Bang Otis nunggu di tenda, dia istirahat, nanti setelah kami turun baru kita pulang kayak gitu. Dan kami kan hanya tektok doang lah istilahnya. Kalau tektok itu naik langsung turun paling 15 menitan di puncak gitu, baru kita langsung turun gitu. Paling bawa seadanya aja, nggak usah gulung tenda apa segala macam. Paling bawa air minum, bawa makanan buat di atas, buat di jalan gitu. Tapi posisi juga di situ kita lagi kekurangan air juga sih sebenarnya, karena semua udah capek dari malam, minum banyak. Nah ternyata sisa air kita itu tinggal dikit, tinggal sekitar 4 botol aqua besar. Kita putuskan buat bawa 2 botol, tapi di situ menurut saya sebenarnya ini nggak cukup, melihat ya masih pemula, Gary juga masih pertama gitu kan, pasti gampang belum bisa ngontrol itulah minum gitu segala macam, belum bisa. Jadi dalam pikiran saya ini pasti kurang, tapi ya kita coba aja dulu gitu. Karena kalau misalkan kita bawa air itu semua, yang di bawah pasti nggak punya air buat masak, buat apa segala macam kan, harus butuh air juga gitu. Udah kita bawa 2 botol, kita lanjut jalan sampai puncak. Jadi setelah pagi itu siang itu kita bangun. Bang Otis di situ sendiri masih tidur nih. Jadi kita diskusi sama mereka ini dan memutuskan mereka berempat ini naik ke puncak dan saya di tenda jagain Bang Otis yang masih istirahat. Nah setelah mereka berangkat itu saya di situ mau masak sambil nyantai-nyantai lah, ngopi-ngopi gitu. Dan ternyata Bang Otis bangun. Aku bilang, udah lapar Bang, aku bilang gitu, biar aku masak nih gitu. Dan ternyata Bang Otis bilang, ayolah kita naiklah, bisa kok ini, bisa katanya. Nah di situ juga sempat ragu juga kan. Nah karena
belum makan juga, kalaupun harus naik ke atas harus masak dulu, itu pikiranku. Ternyata Bang Otis bilang, ya udah nggak apa-apa, kita snack aja lah sama air gitu. Nah terakhir kami naiklah, selang mereka berangkat 1 jam. Nah, kemudian singkat cerita kita udah makan, kita tidur. Nah, itu tuh udah siang kan, kita kan tidur kan pagi tuh. Nah, udah makan, tidur. Aku denger tuh, memang aku masih semi-semi tidur atau memang udah bangun. Ya, si Gary dengan semangatnya, "Bang, ayo lo bang, naik atau kita ke puncak lah, kan udah jauh-jauh ke sini, masa nggak lihat puncak," kata Gary. Aku ngerti lah maksudnya kan, kayak ya gimana lah, aku juga sebenarnya pengen muncak gitu loh, karena memang badannya kaget, badannya shock karena kecapean yang aku paksa itu malam subuh-subuh itu. Ya aku di situ ya mikir ya udahlah tidur aja lah, nggak apa-apa lah Gary naik, karena Gary juga punya mimpi yang sama pada awalnya sama aku kan, karena yang bener-bener baru pertama kali naik gunung itu aku sama Gary. Nah jadi Gary pengen banget lihat puncak Gunung Burangrang. Setelah mungkin berdiskusi, para expert kami Manto dan Lubis, mereka memutuskan untuk yang tadi itu, Manto nemenin yang Gary, nah Lubis yang jaga akun. Nah Manto tuh memang nggak sama sekali nggak ada mikir kalau aku tuh bakal naik. Lubis juga, Lubis tuh udah kayak perawat lah di situ, jagain orang sakit gitu. Padahal yang sakit ini perawat kan ya kan. Aku bangun, aku tanya sama Lubis, "Bis yang lain mana anak-anak?" "Udah naik bang, udah berangkat ke puncak," katanya. "Abang lapar nggak? Abang mau makan nggak? Biar masak nih," gue bilang. Aku diem, aku ditawarin makan tuh malah diem gitu loh. Aku mikir, masa udah jauh-jauh kesini nggak muncak juga gitu kan. Nah nggak nyampe 10 menit aku mikir, aku diem. Ya nggak tahu kenapa lah, aku bilang bisa lebih, kita berangkat lah, aku bilang gitu kan. Kita berangkat, siapa tahu mereka belum jauh gitu. Wah udah jauh itu bang, karena jaraknya sejam kata Lubis. Tapi kalau kita mau naik ya nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Jadi ayolah naik bis, bener nih yakin nih bang, gak naik nih, nggak kenapa-napa kan, nggak sakit lagi kan, nanti takutnya kenapa-napa, pingsan atau gimana gitu. Nggak, aku yakin. Ya makan dulu lah kita bang, Lubis tuh pengen masak, pengen makan dulu gitu. Nah bodohnya aku, dan mungkin aku juga kebakaran jenggot, semangat juga kan. Pikiran aku tuh gini teman-teman, ya kita naik aja nanti turun makan gitu, semudah itu aku dulu. Pada waktu itu tuh aku menggampangkan buat ya gitu, kita naik aja dulu nanti makannya belakangan, kayak main apa sih, main futsal yang ibaratnya bisa makan kapan aja. Ternyata itu juga sebenarnya bisa berakibat fatal teman-teman, jangan ditiru. Karena menurut aku kan, aku ini baru makan tadi pagi, makannya misalnya jam 7 atau jam 8 pagi kan, terus tidur bangun jam 12, disuruh makan lagi gitu loh. Jadi aku merasa memang masih kenyang gitu kan. Ya udahlah naik gitu. Jadi Lubis packing, kita bawa satu carrier yang isinya cuman air minum 2, yang disisain teman-teman yang naik ke atas. Terus kita bawa biskuat. Nah cuman itu aja teman-teman, biskuat yang sedang lah, nggak gede nggak kecil tapi sedang. Nah kita naik, aku tuh kayak apa ya, kayak trauma kan lihat trek yang udah pernah aku jalanin yang subuh-subuh itu kan. Dan itu kita berangkat jam 1 siang, aku sama Lubis nyusul rekan-rekan naik ke puncak itu jam 1 siang, panasnya bukan main ya kan. Ternyata di jalan yang aku udah tapakin itu ya, sampai aku muntah itu, sampai aku give up, menyerah kan. Aku lihat situ lagi tuh, aku kayak trauma kan. Oh ini jalan yang semalam yang ini, nggak terlalu nanjak, nggak terlalu landai juga, yang penting dia stabil ke atasnya, dia nanjaknya stabil. Di situ memang udah mulai pedis lagi kan, paha, betis gitu kan. Tapi pelan-pelan. Akhirnya yang aku kaget setelah lihat pas aku udah mau Lubis sampai ke pos 1 tuh, itu jaraknya cuma 1 tanjakan doang. Yang aku muntah, yang aku KO itu, yang aku memutuskan untuk udahlah kita pulang aja, itu tuh cuman jarak 1 tanjakan sampai ke pos 1. Nah mungkin kalau memang waktu itu sampai di pos 1 ya, mungkin aku juga akan merasa kayak bakal lanjut atau gimana. Ini memang karena gak kelihatan sama sekali pos 1-nya itu, kehalangan tanjakan, jadi aku nyerah. Nah di pendakian yang kedua ini juga aku tuh udah kayak kepanasan kan, udah kayak ngos-ngosan, keringetan. Wah nggak bener nih bis, bilang gitu. Ya Lubis ya gimana kan, namanya Lubis juga sebagai yang expert, kalau kita mau turun ya turun bang, kita turun lagi nggak masalah. Nah ternyata waktu kita udah mau balik atau gimana lah, kita bilang udah mau deket pos 1 itu,
adalah pendaki yang bener-bener ini nanti yang ketemu kita di atas, yang Bang Subur itu nanti yang nawarin kopi. Dia bilang, "Bang, di sini Bang, pos 1," katanya. Hah? Denger pos 1 itu aku langsung kayak udah deket gitu kan. Ternyata deket sama tempat aku muntah itu cuman beda 1 tanjakan. Setelah nyampe di pos 1 teman-teman, nah barulah hutannya itu sedikit rimbun, mulai teduh, nggak, matahari udah nggak nyengat banget kayak di trek awal tadi kan. Di situ muka aku langsung cerah, kata si Lubis yang tadinya udah pucet, udah keringetan juga. Di situ udah kayak wah lebih seger lah. Nah disitulah yang merubah mindset aku juga. Jadi pikiran aku tuh dari situ udah positif aja kalau memang ke atasnya bakal bakal sanggup, karena ya bakal enak lah, adem, karena matahari udah nggak setrik yang di perjalanan yang pertama gitu. Setelah Bang Otis ngajak saya naik ke puncak, nah saya packing dulu di situ kan, kita packing dulu. Nah, di situ kita cuma bawa air 2 botol dan sisa mereka yang naik ke atas, dan snack biskuit gitu 1 bungkus. Nah, terus kita jalan di awal-awal sih saya lihat Bang Otis ini masih udah mulai lemas. Nah, aku berpikirnya di situ, oh ini nggak bakalan sanggup nih gitu kan. Dia juga istirahatnya lumayan banyak kan pas di awal-awal itu. Nah terakhir pas sudah sampai di pos 1, di situ kembali lagi kita istirahat dulu di situ, dia semangat lagi kan, karena mulai dari pos 1 itu udah mulai teduh karena udah banyak pohon-pohon besar gitu. Jadi selama di perjalanan juga saya lihat Bang Otis istirahatnya bukan istirahat yang duduk atau tidur, nggak gitu. Bang Otis istirahatnya berdiri sambil tarik napas gitu. Jadi di situ saya berpikir Bang Otis ini pasti sampai puncak lah gitu, karena udah kayak pendaki-pendaki lama lah gitu, pendaki-pendaki lawas. Karena Bang Otis juga karena ciri-ciri dari jalan, Bang Otis ikut paskibra juga, sering hiking juga dari SMA, SMP gitu, sampai kuliah juga ikut paskibra gitu. Nah, di estimasi saya dari kita berangkat itu paling lama itu kita sampai di puncak itu jam 5 nih, jam 5. Dan ternyata ya saya bilang juga sama Bang Otis kalau capek istirahat gitu. Kita kebanyakan istirahat. Jadi sampainya itu dia di puncak itu sudah maghrib. Jadi udah mulai gelap. Nah, saat kita jalan-jalan nggak berapa lama kita udah sampai lah di puncak. Dengan segala perjuangan, apalagi Gary yang baru pertama, ya semua perjuangan jatuh bangun, ya namanya juga naik gunung kan, pasti ada jatuh, ada bangun, jatuh bangkit gitu. Kalau misalnya kita jatuh kita kalah ya kita lemas gitu kan, tapi kalau kita jatuh kita bangkit lagi, semangat lagi, pasti kita sampai ke puncak gitu. Jadi setelah kita sampai ke puncak, kita foto-foto bentar, kita ngobrol-ngobrol di atas, nggak berapa lama kita turun. So guys, kali ini kita ada di mana, Bang Gary? Di Kalang. Di Kalang. Iya, samping Labuan Bajo. Pas lah Gunung Stoli. Abang belum Dekat Taman Iman. ada pesan buat Bang Otis? Ada. Jangan lemah lah, Le. Jangan lemah lah, Lang. Nah, waktu di perjalanan mau turun, Wih, tangan Lang. Mana dia? Kan kerennya di situ. Mana dia? sekitar pos 4 kayaknya itu. Nah, kita ketemu nih sama Lubis dengan Bang Otis. Di situ kita semua kaget. Kenapa kok tiba-tiba mereka di sini gitu loh. Kenapa mereka
jadinya naik juga gitu. Padahal kan dalam pikiran saya pertama kan mereka di tenda aja, istirahat aja gitu. Ternyata Bang Otis mau buat surprise, mau buat kejutan bahwa dia itu sebenarnya bisa gitu loh. Cuman butuh waktu yang agak lama buat manasin diri, ngumpulin niat dulu gitu. Ya begitu, ternyata dia bisa gitu loh sampai puncak. Kita itu pisah di jalan. Jadi mereka lanjut naik, kita langsung turun buat mempersiapkan makanan. Jadi saya dan teman-teman langsung turun buat masak nasi, masak semua bahan makanan lah buat dimakan malam gitu. Itu udah lewat pos 4. Nah, dan aku dan ini bertujuan, kan aku bertujuan mau ngasih surprise buat teman-teman yang naik duluan. Ternyata nggak ketemu di puncak. Kami berpapasan di tanjakan yang setelah pos 4 itulah. Jadi mereka juga kaget. Bang Otis naik gitu, Bang Otis naik. Nah, pas kita buat coba untuk tawarin mereka, yuk naik lagi bareng-bareng biar foto bareng-bareng kan. Nah, disitulah kendala yang pertama. Ternyata mereka sudah minim persediaan airnya. Jadi mereka harus cepet-cepet turun. Dan kami juga udah ternyata nggak sadar, aku sama Lubi sudah menghabiskan 1 botol aku yang gede juga, yang 1,5 liter. Nah, disitulah aku ngerasa kayak, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting memang udah sama-sama berjuang, sama-sama ke puncak, sama-sama memang jadi apa ibaratnya jadi 2 ekspedisi yang berbeda lah gitu. Mereka tim 1, aku tim 2 gitu. Lanjut sama Lubis. Dan itu tadi yang paling gak masuk akal tuh, aku ngerasa memang puncak tuh sedikit lagi. Orang udah habis. Kayak aku yang sama Lubis tuh yang terakhir lah, yang manjat minggu itu kan, hari Minggu pagi sampai Minggu sore itu. Ya karena nggak ada lagi yang nyusul gitu loh. Tiba-tiba kaki gitu kram teman-teman. Keramnya tuh parah lah, yang ibaratnya kita udah pernah kram ya. Wah keras banget betisku, nggak bisa di. Aku juga sempat minta tolong ke Lubis untuk dia apa sih kayak pemain bola itu kan, ditarik gitu kan, nggak ngaruh, masih sakit. Di situ aku kayak bisa lebih turun aja lebih daripada maksain bakal jadi celaka atau gimana gitu. Nah disinilah yang ku bilang kalau Lubis juga sebagai expert nggak mau lah sedikit lagi gitu perjuangan kita turun sia-sia kan, nggak ngelihat puncak atau gimana, karena dia yakin aku bisa gitu. Nah di sini ada senjata rahasia tipu-tipu magic yang dibuat si Lubis gitu loh. Nah karena kita udah sore tuh, udah hampir maghrib, kabut udah datang, udah merapat. Nah kenapa juga teman-teman langsung turun, kenapa nggak lihat sunset, matahari terbenam? Karena kabutnya udah ke atas, katanya nggak akan kelihatan matahari terbenamnya. Aku di situ udah kayak turun aja atau lanjut aja atau gimana. Di situ Lubis bilang lah kata-kata yang sangat membangkitkan semangat yang terakhir ya. Dia bilang gini, "Bang, coba lihat ke atas," kata dia kan. "Ini di tanjakan ini, habis yang tanjakan yang kita mau daki ini," katanya. "Ini kalau nggak ada kabut, kelihatan lah itu tubuhnya bang, ada benderanya," katanya. Wah, deket banget dong berarti tuh. Iya deket lagi bang, kata si Lubis kan. Ada benderanya, iya kalau ini nggak ada kabut nih, kelihatan katanya. Wah dari situ aku langsung bangun, langsung semangat lagi, jalan lagi gitu. Nah setelah tanjakan itu, ternyata ada tanjakan lagi. Nah di situ aku tahu si Lubis itu bohong gitu loh. Bohong dan bener-bener, bikin kita makin nanggung gitu loh. Memang udah bener-bener dikit lagi. Dan terakhir udah gelap, walaupun udah gelap. Aku lihat tanjakan bener-bener yang terakhir itu dia kayak berpasir gitu, nggak ada batunya, nggak ada akarnya lagi, udah berpasir banget. Nah di situ tubuhnya kelihatan. Nah di situ si Lubis senyum-senyum karena nggak ada benderanya teman-teman, nggak ada benderanya di tugu kali itu, nggak ada benderanya, dia cuma ada tugu doang gitu. Nah di situ bilang, "Wah lu bohong bis, parah lu ngerjain," gitu kan. Akhirnya ketika lihat tugu itu aku langsung lari lah, langsung di situ juga semangat, langsung lari naik ke puncak, foto-foto, ketemu lagi sama Bang Subur itu sama timnya. Mereka lagi cari kayu bakar untuk malam. Nah, di situ kami numpang ngopi, numpang istirahat bentar, ngobrol-ngobrol, dan akhirnya turun. Nah, kalau di perjalanan turun sih, ya cuman jatuh-jatuh lucu lah, intinya mah capek lah. Kalau dari segi mungkin kalian bertanya-tanya kan, "Bang ada cerita misterinya apa enggak?" Kalau aku sendiri, pengalaman aku pribadi nggak ada gangguan-gangguan dari mistis atau apapun itu, semua berjalan dengan baik. Oke, gitu aja sih dari aku. Dan di situ
Saya pikir kian jam 5 kita sampai di sana, istirahat 1 jam, jam 6 turun gitu. Dan ternyata nggak sesuai harapan gitu. Setelah di puncak kita nyantai-nyantai bentar, kemudian ketemu sama pendaki lain nih yang ngecamp di puncak, di atas, ketemu di situ. Nah saya pikir kita nggak mungkin langsung turun, selang 10 menit kita nggak mungkin langsung turun. Nah karena di situ juga memang cuaca kurang mendukung lah, kabut tebal gitu. Jadi setelah ketemu sama pendaki lain itu, ya kita ngobrol-ngobrol lah sebentar. Nah saya berharapnya di situ kita ditawarin istirahat di tenda sambil ngopi lah, ngeteh gitu. Dan ternyata gak ada ditawarin. Mau nggak mau ya langsung nanya lah, bang ada kopi nggak gitu. Dan ternyata mereka welcome aja. Dan kita sekitar ada 1 jaman di puncak, kita ngopi-ngopi dulu di tenda mereka. Kalau nggak salah nama kawan kita yang di puncak itu, pendaki itu namanya Bang Subur gitu. Bang Subur. Nah, terima kasih banyak juga untuk Bang Subur udah kasih kita kopi sama snack-snack gitulah. Dan setelah dari situ kita ngobrol-ngobrol, kita turun. Pas di perjalanan turun, Bang Otis banyak juga nih jatuh-jatuhnya. Saya mau ketawa ya mau gimana, cuma berdua kan, nanti selek pula gitu. Jadi saya nggak enak lah gitu. Udah saya kasih semangat aja terus sampai ke bawah itu, sampai di pos 1 itu kita kehabisan air lah di situ. Kita kehabisan air. Nah saya kasihannya sama Bang Otis, semua badan berkeringat, jadi memang mengeluarkan banyak cairan gitulah, butuh banyak air. Sementara air kita udah mau habis. Nah saya sempat takut juga di situ. Terus saya semangatin aja lah biar sampai ke tenda. Sampai tenda kita udah tinggal makan aja, karena yang teman-teman yang lain sudah masak segala macam lah. Jadi tinggal makan, habis itu ganti baju baru tidur. Oke, sekian. Terima kasih. Kesan dan pesannya itu tidak boleh sepanggaron di gunung terus sombong. Karena ada aja kejadiannya, kayak yang cewek kami goda itu malah kepala ke lantai itu, ke tanah itu kan. Terus tulang otis disuruh dia yang suruh aku tidur, dia nggak tidur, muntah-muntah. Ya ada aja lah pokoknya kalau di gunung ini. Jangan sepanggaron, itu intinya. Pesan saya untuk pendaki gunung, sebelum kita mendaki ada baiknya kita berolahraga dulu untuk melatih fisik kita supaya menjadi kuat dan melatih mental kita. Oke. Pendakian kali ini ke Burangrang seru karena pertama kali naik bareng bruder perawat gitu kan. Kesannya itu Burangrang tunjangannya mantap lah, pokoknya mantap kali. Kesan dan pesannya saat mendaki kemarin itu ya sama aja sih kalau aku ya. Mau di gunung manapun itu ya kesannya itu satu sih, capek itu pasti. Kesannya melelahkan, itu sama lah di semua gunung. Pesannya buat yang nonton, kalau pengen mau mendaki atau apa, mau masuk terjun ke alam atau mau coba-coba buat mendaki, bagi yang belum pernah mendaki, yang pertama itu cari dulu lah yang udah pernah atau yang udah paham soal pendakian, soal gunungnya. Jangan sama-sama buta begitu. Yang kedua, persiapkan diri, fisik, mental, semua harus siap kalau mau mendaki. Yang ketiga itu jangan pernah utamakan egomu. Nah, itu yang ketiga. Kalau kita udah didasarkan dari ego kita untuk naik, itu akan sulit karena yang harusnya kita capek mau istirahat karena kita gengsi, kita jalan terus, ya ujung-ujungnya begitu, pasti ngedrop gitu. Yang keempat, jangan terburu-buru. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan buru-buru kan nggak baik. Sama juga kalau naik gunung, intinya ya stabil aja, jalan aja terus, santai. Jangan utamakan puncak,
karena puncak itu hanyalah bonus kalau kata anak-anak gunung ya, katanya puncak itu hanya bonus. Jadi yang paling utama itu adalah kita jalan kembali lagi ke rumah kita masing-masing dengan selamat tanpa kurang apapun. Itu yang paling utama. Jadi kalau misalkan kita nggak kuat sampai puncak, jangan dipaksakan, turun aja, lain waktu coba lagi, karena gunung nggak akan kemana, gunung bakalan di situ terus. Itu aja sih. Terima kasih. Tadi teman kita Mantap bilang gunung nggak akan kemana-mana. Iya, gunung nggak kemana-mana, bos. Jodoh yang kemana-mana. Aduh. Oke, jadi kesan dan pesan gue untuk kemarin itu, pertama prepare itu paling penting. Terus usahakan bagi kalian pendaki-pendaki pemula atau mau coba untuk mendaki, coba bawa temen yang udah pernah menaiki gunung itu, dan pastikan dia itu punya pengalaman lah gitu kan, sedikit banyaknya dia punya pengalaman lah minimal tentang pendakian sebelumnya. Terus yang paling sangat krusial menurut gue setelah tadi persiapan dan membawa temen yang cukup expert itu, jangan pernah sepelekan yang namanya gunung, jangan pernah sepelekan yang namanya alam. Karena ya kayak gue tadi, gue sombong, wah gue udah pernah naik Kerinci, nomor 2 tertinggi se-Indonesia. Naik Burangrang yang cuman segitu, pala gue pusing, sumpah itu. Karena gue terlalu nyepelein sih itu jatuhnya. Dan itu salah, dan itu tolong tidak boleh dicontoh. Terus kemudian jangan pernah tinggalkan temenmu. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan temenmu. Mau dia sakit terus dan mengharuskan kalian untuk turun, harus turun. Terus satu lagi nih, misal nih kayak kemarin ada yang hipo itu kemarin. Seandainya kalau kalian ketemu begitu, tapi di trek pendakian kalian belum nyampe puncak, kalian juga belum ngecamp, kalian baru anggaplah setengah dari gunung baru kalian jalanin, saran saya lebih baik kalian turun, bantu itu orang yang hipo atau yang membutuhkan pertolongan kalian turun, daripada kalian terus naik ke puncak dan kalian mengorbankan satu nyawa, guys. Kalian mengorbankan satu nyawa. Dan apa sih tujuannya naik gunung kalau cuma ngeliat puncak terus, tapi kalian melihat orang yang meninggal juga, meninggal gara-gara kalian gak nolong dia, guys. Mungkin itu aja, dan stay with God. Thank you very much. Nah, kalau dari saya terakhir dari Bro Rotis, mungkin pesan-pesannya tadi udah disampaikan oleh para expert dan para pendaki yang berpengalaman. Nah, kalau saya mungkin kesan-kesan saya aja ya. Kesan-kesan saya naik Gunung Burangrang ini, gunung pertama yang sangat-sangat membutuhkan tenaga ekstra, semangat yang ekstra, tapi semuanya itu terbayar karena udah sampai di puncak dan bisa naik serta turun dengan selamat. Itu sih yang paling penting. Karena saya juga kan perawat gitu loh. Kedepannya mungkin akan coba naik ke gunung-gunung lain, karena saya juga memperbaiki pola hidup saya yang selama ini menjadi kaum rebahan ya. Nah, karena konteksnya di Brother Adventure ini, mari buat kita semua kaum rebahannya, saatnya kita bergerak. See you on next video. Thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini dan bagikan semua ke teman-teman kalian. Oke?